keutamaan Kristiani, yaitu syukur. Karena syukur sesuatu yang amat luhur nilainya, tetapi tidak setiap orang bisa melaksanakan. Membutuhkan satu kepekaan rasa di dalam hidup kita untuk bisa berterima kasih dan bersyukur. Seperti tadi 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan, hanya satu orang Samaria yang mengucapkan syukur dan terima kasih. Sementara yang 9 justru itu putra-putra Israel sendiri tidak mau berterima kasih. Suster Stanislaw telah menjalani panggilannya selama 25 tahun. Satu jangka waktu yang tidak sedikit, yang cukup panjang. Maka kalau dia bersama dengan teman-temannya, termasuk Suster Agneti yang tidak sempat bersama kita pada hari-hari ini karena sakit, mengucapkan terima kasih dan mengajak kepada kita semua untuk bergembira di hadapan Tuhan dan mengucapkan syukur ini. Syukur adalah sebuah pengakuan bahwa manusia yang dari dirinya sendiri tergantung kepada Tuhan. Bukan sebuah jasa, bukan sebuah keutamaan yang mau mengimbangi kebaikan Allah, tidak. Tapi sebuah ungkapan bahwa segala yang baik dimungkinkan dijalani sekalipun oleh manusia yang lemah ini, karena Tuhan mau membantu dan mau menyembuhkan panggilan sendiri kepada yang bersangkutan. Sering saudara-saudara kita kaum muslim bertanya-tanya, mungkinkah manusia-manusia menjadi pastor, menjadi suster, menghayati hidup sehebat itu, menghayati hidup yang disebut kemurnian hidup, menghayati ketaatan di dalam justru zaman-zaman kebebasan dikembangkan dengan tidak boleh dicegah untuk mengungkapkan hati dan pikirannya dalam mengembangkan dirinya dalam upaya-upaya mensejahterakan orang. Tetapi justru orang-orang ini mau hidup miskin, mau hidup sederhana. Mungkinkah dari kekuatan manusia itu bisa melakukan? Tentu saja pertanyaan seperti ini kita mengatakan memang kalau dilihat dari sudut insan tidak mungkin, tidak bisa. Tetapi kalau orang sungguh mau menyerahkan diri kepada Tuhan seutuhnya, itu dimungkinkan. Dan sinilah yang kita lihat oleh banyak saudara muslim itu. Maka mereka menghadap Tuhan, manusia-manusia yang tidak normal, manusia-manusia yang pasti terjadi penyimpangan itu. Saudara-saudara kita melihat dari kacamata ini, dari sudut pandang kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu menyusui apa yang Dia lakukan, mengambil orang yang bersangkutan untuk mengikuti Dia, mengikapi Injilnya secara waktu. Pasti ada rahmat-rahmat yang diberikan kepada Dia. Dan itulah yang direnungkan oleh saudara-saudara kita yang melakukan kisah perak atau kisah emas atau kisah emas dalam perjalanan hidup. Dan kalau kita menengok perjalanan hidup kita masing-masing, kita mau merasakan, mengungkapkan berapa kita,
kalau kita bisa berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan, memperlihatkan bahwa dia memiliki kepekaan rasa, dan itu semakin peka, maka semakin syukurlah keutamaan yang ada itu. Orang yang tahu berterima kasih dan tahu bersyukur, dan bisa diungkapkan, bisa disadari dan bisa diungkapkan, akan semakin syukurlah keutamaan dalam hidup kita. Kita tidak dirugikan oleh apapun dengan rasa syukur dan berterima kasih. Tidak ada sesuatu yang diturunkan, yang diindahkan melalui menjalankan keutamaan rasa syukur dan terima kasih. Justru sebaliknya, di dalam diri kita semakin penuh syukur, kepekaan rasa itu untuk selalu mengucap terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan dalam hidup kita. Dalam tradisi hidup Kristiani ada kebiasaan yang ditanamkan. Ada doa pagi, ada doa malam, doa sebelum dan sesudah makan, ada renungan, dan rasa syukur dan terima kasih itu bisa diungkapkan kepada Tuhan dalam kesempatan seperti itu. Gereja mencoba menanamkan rasa syukur itu dalam hidup kita melalui antara berbagai macam kebiasaan Kristen yang diajarkan kepada asing melalui orang tua. Memang itu perlu dibiasakan. Kalau orang tua membiasakan mengajak anak-anaknya bersyukur dan berterima kasih atas pemberian apa dari orang tuanya, kebaikan yang diterima dari temannya, lalu mengajarkan bahwa hidup ini merupakan sebuah penerimaan dari pemberian, maka perlu dibagikan apa yang diterima itu kepada orang lain, maka ini semakin berkembang. Tapi kalau tidak pernah ditanamkan kebiasaan rasa syukur dan terima kasih dalam hidup kita, maka juga anak itu tidak akan menjadi orang-orang yang punya ciri-ciri sosial, mempunyai ciri-ciri prestasi, mempunyai ciri-ciri memberikan berkorban bagi kesamanya. Maka syukur itu merupakan sebuah keutamaan yang bisa menimbulkan keutamaan yang lain di dalam hidup kita. Baiklah kalau kita sering menyediakan waktu untuk bersyukur dan berterima kasih dalam hidup harian kita, apalagi hidup yang panjang seperti perjalanan panjang 20 tahun sebelumnya. Itulah saya rasa yang diterangkan oleh Tuhan, dan contoh Injil pada hari ini adalah contoh bagaimana seseorang ditanamkan rasa syukur dan terima kasih. Justru yang memesankan adalah orang Samaria dan bukan putra-putra Israel sendiri yang akrab dengan hukum Taurat, yang akrab dengan kebiasaan beribadat, tetapi dalam kenyataan praksis kehidupan tidak ada kepekaan aktivitas kehidupan itu. Tapi orang Samaria ini melalui batinnya yang barangkali juga diajarkan kebiasaan syukur oleh tradisi-tradisi hidupnya sebagai orang asing, itu bukan yang terjadi pada diri bersama itu. Rasa syukur dan terima kasih mendidik orang dan tidak akan menyangkut dengan kalau pemerintah memberikan berbagai subsidi dan gereja itu berusaha untuk meningkatkan rasa belas kasih dan cinta kita kepada Tuhan, tidak ada maksud untuk memanjakan, untuk menyebutkan, tapi justru yang saya terjadi seperti kemarin baru ini Natal 2024 dan tahun baru 2025 amat jelas bahwa orang yang mabuk dan terkena dengan
tugasnya di KPU kesejahteraan keluarga itu di KPU sehingga di mana-mana setiap kali kami bertanya di mana bagaimana pasca bagaimana maka selalu masuk kami ini kami melayani di sana. Tapi sudah berkarya satu sama lain sekitar 10 orang. Saudara-saudara, mari kita belajar satu menjadi syukur kepada Tuhan. Kesempatan bersama bersama juga diharapkan bisa mengatur pada diri kita sendiri bahwa perlu kita lakukan itu kalian kita selalu berterima kasih dan bersyukur. Kita kadang-kadang telah menyadari mengenai misalnya kesehatan kita. Kita telah memakai organ-organ tubuh kita ini bertahun-tahun yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Organ tubuh yang ada jelas seperti kaki, tangan, telinga, mata, tapi juga yang kecil, yang kecil itu sudah kita pakai bertahun-tahun. Tetapi kadang-kadang kita tidak merasakan bahwa itu yang dipakai bertahun-tahun itu perlu diperhatikan juga, perlu dijaga juga, perlu dipelihara juga. Nah, akibatnya kalau kurang memelihara dan menjaga kesehatan itu sering bisa terjadi berbagai penyakit. Kita perlu sadar bahwa pergi memeriksakan kesehatan itu perlu dilakukan. Padahal sebetulnya tanpa sakit begitu kita tidak bisa. Kita cekatan saja secara teratur dan itulah kalau kita kurang memperhatikan pemberian-pemberian yang kecil ini yang selalu melekat pada kita kalau tidak bisa sadar, maka ini menjadi sebuah kelemahan dalam kita. Bukan saja secara fisik kesehatan, tapi juga kebiasaan-kebiasaan yang kecil. Saya kadang-kadang kagum terhadap orang-orang yang membiasakan diri pergi misal pagi hari di gereja, membiasakan diri bangun lalu pergi ke gereja. Seperti yang masih waktu itu tidak pernah kami melihat aksen di gereja. Selalu bahkan Tuhan yang tabrakan di antara kita. Kelihatannya mungkin tidak berguna, tapi bagi dia dirasakan sesuatu yang berguna. Dan pada kesempatan itu, barangkali dia mengucapkan rasa syukur dan terima kasih akan hal-hal sederhana yang membuatkan orang tidak ditangkap, tapi untuk dia menangkapnya sebagai pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan yang hidup bisa maka merasakan itu bekerja menghadap Tuhan, bersyukur dan terima kasih sekaligus memohon berkat untuk kita. Itulah saudara-saudara yang bisa kita petik, yang kita bisa belajar aspek atau nilai syukur itu penting. Tidak saja pada hal yang besar, hal-hal yang kecil pun merupakan sebuah pemberian yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yang sangat menilai patut kita mengucap syukur dan terima kasih. Maka pantaslah wajarlah kalau kita sama-sama yang telah memaafkan saudara kalian bersama saudara-saudara ini mengikrarkan itu, memenuhi misalnya nasihat-nasihat ini seperti saya sebutkan di dalam konteks perjalanan kesulitan, tantangan, godaan untuk tarik menarik antara sungguh-sungguh tak ikut pada komitmennya untuk menetapkan itu, tapi juga ada kebutuhan kita orang-orang yang lain. Kita bersuka-cita bersama kita dan kita juga merasakan campur Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur dan berterima kasih dengan apa yang kita alami dan kita tidak
dunia seperti kita ditopang, didukung, dibantu oleh Tuhan yang tidak kelihatan tapi hadir bersama kita dalam kita. Mari saudara-saudari kita mengungkapkan doa-doa